Kenapa? Salah ya kalau misalnya nanti aku jatuh cinta sama kamu. Udah gak usah dibahas. Ya udah, jadi kita mulai dari mana nih? Tanya Reva. Menurut kamu kita mulainya dari mana? Balas Al tersenyum. Gue juga bingung Al, hahaha. So? Tanya Al pelan. Mau dengan gua nggak? Tanya Reva yang tersipu malu. Serius? Ya udah kalau nggak mau, gua juga nggak maksain kok. Balas Reva dengan wajahnya yang dibuat kesal kepada pria di sampingnya. Ya udah kita mulai kayak gitu aja gimana? Tapi balas Reva terhenti karena Al sudah mendekat ke dirinya. So, bisik Al pelan sekali. Al, gua kok deg-degan ya? Balas Reva dengan wajahnya yang terlihat gugup. So, bisik Al lagi sambil tetap mendekat kepadanya. Reva mencium aroma mentol. Haruskah kita kayak gini? Balas Al makin mendekat. Al, kembali Reva berbisik. Seketika itu hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Al benar-benar melakukan terhadap gadis itu. Hanya seperti itu saja, tidak lebih. Dan terasa jantung mereka sekarang sudah berdebar begitu kencang. Mata mereka bertemu, sebuah mata sayup dari gadis itu membuat Al langsung memeluknya dengan perlahan-lahan. Mereka terlepas. Al panggil Reva yang sedang mengatur nafasnya, lalu membuka kedua mata, menatap sayup ke Al. Balas Al yang juga sudah membuka matanya. Kedua mata mereka bertemu dan ada sebuah perasaan aneh yang saat ini mereka rasakan. Apaan sih lu? Udah balas Reva malu. Kok muka kamu merah gitu sih, Fah? Tanya Al. Ya kan biar gimana, lu tuh cowok tahu. Biar kata lu kayak gitu kan, tapi ya gua rasain lu cowok. So, tanya Al kembali. Ya udah, habis ini lu mau ngapain lagi? Gue bakalan bantuin lu sampai kapanpun, balas Reva. Gak tahu, jawab Al. Mau sesuatu yang lebih seru nggak dari yang tadi? Tanya Reva dengan senyum simpulnya yang sudah memikirkan sesuatu. Maksud kamu? Tanya Al, yang sebetulnya sudah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Kita coba kayak yang dulu kita lakuin gimana? Mau nggak? Ujar Reva sambil tersipu malu. Serius? Tanya Al. Ya itu pun kalau lu mau, gua kan nggak akan maksa, ujar Reva. Haduh, seriusan kamu akan melakukannya lagi? Tanya Al lagi. Al panggil Reva. Jawab Al dengan berdehem dan gadis itu sudah memejamkan matanya dan mengangguk pelan lalu mendekatnya. Al hanya tersenyum tak merespon keinginan gadis itu. Lama tidak ada respon dari Al akhirnya membuat Reva kembali membuka matanya perlahan-lahan dan melihat Al sudah tersenyum tapi tidak mengubah posisi sebelumnya yang berdekatan dengannya. Tampak sekali rona merah di kedua pipi gadis itu mengetahui apa yang barusan dia lakukan. Al, kok gue jadi kayak gini ya? Bisik Reva pelan. So, balas Al juga yang membalasnya dengan berbisik. Please, sekarang giliran lu bantuin gue ya, kembali Reva memohon kepada Al. Akan tetapi, Al hanya membalasnya dengan menggeleng-gelengkan kepalanya tanda tidak menyetujui keinginan gadis itu. Ih, sakit tahu, ujar Reva sambil memegang tangan Al yang sudah mencubit pipi kanannya. Makanya jangan kayak gini, ucap Al yang sudah bergeser dan mengubah posisinya sambil bersandar di sofa. Nggak jadi nih, ucap Reva malu karena mengetahui Al udah mengalihkan perhatiannya dengan bermain ponsel. Hahaha, enggak, titik, jawab Al sambil ketawa. Awas lu ya, nanti gue yang maksain lu baru tahu rasa, balas Reva dengan wajahnya yang kesal. Coba aja kalau bisa, ujar Al dengan cool. Al, gua lapar, ujar Reva tiba-tiba saat perutnya sedikit berbunyi karena dia ingat bahwa terakhir dia makan ya siang tadi. Ntar ya aku buatin makanan khusus untukmu, ucap Al lalu beranjak ke dapur. Di dapur, Al segera mengeluarkan beberapa jenis sayuran dari kulkas mulai sayur kol putih, brokoli, sawi hijau, kembang kol, dan tak lupa bawang putih dan bawang merah beserta bawang bombaynya.
Lalu kemudian Al memotong-motong seluruh sayur tersebut dan menaruhnya ke wadah yang sudah terisi air bersih. Akhirnya Reva menyusul ke dapur dan melihat Al seperti seorang chef profesional sedang memotong bawang putih, bawang bombay, dan bawang merah lalu mencincang-cincangnya tipis di cutting board dengan lincah. "Gua kangen sama masakan lu, Al," ujar Reva yang sudah melihat Al saat ini sedang sibuk memasak. "Aku bakalan masakin kamu capcay seafood yang paling enak ya," ucap Al, membuat Reva hanya mengangguk tersenyum. Kemudian Al mengeluarkan beberapa udang dan cumi, tak lupa ayamnya juga, lalu meminta tolong ke Reva untuk memegangnya sebentar. Al mulai menggoreng lebih dulu ayamnya, lalu memotong cumi dan mengupas kulit udangnya. Kemudian memotong-motong kecil udangnya juga seperti potongan cumi sebelumnya dan menaruhnya ke wadah lain berisi air dan disatukan dengan potongan cumi tadi. Setelah ayamnya matang, akhirnya Al mengangkat ayam tersebut dan ditiriskan, lalu merendamnya di air dingin agar cepat dingin. Setelah dingin, maka dia pun mensuir-suir ayam itu dan menaruhnya ke wadah lain. Nah, beres deh proportionnya dan sekarang waktunya cooking demo ala Chef AYP, ucap Al yang masih bergerak mengambil wajan dan spatula besi lalu menaruhnya di atas kompor gas miliknya. Al menyalakan kompor, tapi Reva hanya mangguk-mangguk di samping sambil memperhatikan dengan seksama apa yang sedang ia lakukan. Tak lama Al menaruh minyak goreng secukupnya dan setelah wajannya panas mengeluarkan sedikit asap, maka selanjutnya Al menumis semua bawang. Suara tumisan semua bawang yang sudah dimasukkan oleh Al ke wajan dan mengeluarkan aroma yang sedap. Capcay seafood ala Chef AYP sudah siap disajikan, ucap Al dengan senyumnya, lalu membawa capcaynya ke meja makan. "Wih, gue jadi makin lapar nih Al kalau kayak gini," ujar Reva yang langsung nyosor mengambil nasi dan mengambil capcaynya yang sudah disajikan oleh Al. Al hanya menggelengkan kepala melihat tingkah polosnya si Reva. Setelah makan, mereka pun beranjak ke balkon apartemen dan tak lupa mengambil soft drink untuk mereka berdua. Reva rupanya kekenyangan setelah menyantap makanan yang dihidangkan oleh Al. Kemudian dia pun melihat ke sana kemari dari atas balkon karena posisinya sedang berdiri menghadap jalan raya di besi teralis pengaman balkon. Sedangkan Al hanya duduk di kursi panjang di balkonnya sambil menselonjorkan kedua kakinya. "Jadi kapan lu balik ke Jakarta?" tanya Reva, memecahkan keheningan. "Ntar kalau aku sudah normal, Fa," jawab Al seadanya. "Tapi gua gak habis pikir deh sama lu. Tadi waktu kayak gitu lu kayak pria normal, Al. Menikmati gak sama gua tadi?" ujar Reva dan membalikan badannya menghadap ke Al. "Dikit, Fa," jawab Al singkat. "Tapi jujur nih ya, gue malah enggak tahu kenapa," ujar Reva, membuat Al hanya tersenyum menatapnya. "Lu jangan natap gue kayak gitu dong, gue jadi malu nih," ucap Reva malu karena ditatap oleh Al. "Kenapa emangnya? Aku kan gak ngapa-ngapain," jawab Al masih cuek tapi tetap masih menatap gadis di depannya. "Tatapan lu tuh bikin gua lama-lama jatuh cinta sama lu tau," ucap Reva sambil memanyunkan bibirnya ke depan lalu membuang wajahnya ke samping tak mau menatap wajah Al yang tampan. Al pun sebenarnya saat ini sedang melihat gadis di depannya saat ini. Akhirnya Al berdiri mendekat lalu mendekat ke gadis itu.